Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Baik, kali ini kita akan bahas tentang candi ya. Candi ya? Bahas candi Heeh. yang berada di mana? Parigi. Parigi ya. Parigi Desa Linggawangi ya. Ya, Desa Linggawangi. Kecamatan Lebisari, Kecamatan Kabupaten Lebisari. Tasikmalaya. Yang mana dari keberadaan candi, pertama-tama ada laporan dari masyarakat bahwa ditemukannya satu situs atau candi Mm-mm. yang berada di lokasi tersebut pada tanggal apalagi ya tanggalnya Bulan Maret. bulan Maret ya. Bulan Maret April ya. Setelah mendapat laporan di bulan Maret, lalu tim ekspedisi mengevakuasi pada bulan Mei, Bulan Mei. yang mana dari penemuan situs candi ini banyak polemik yang menimbulkan bertentangan, seolah-olah bertentangan gitu dengan budaya, agama dan yang lainnya, sehingga apa tuh pembahasan ada fanatisme agama. Fanatisme budaya, kemudian fanatisme apalagi sosial masyarakat. Sosial masyarakat ya. Jadi cocoknya ini kalau kita ngebahas jadi candi di tengah polemik budaya, sosial Candi. masyarakat dan agama. Nah, itu yang akan dibahas terkait candi di tengah polemik sosial budaya Dan agama di lingkungan masyarakat ya tentunya. Nah, ngomong-ngomong candi ini, yang dimaksud dengan candi itu apa? Candi mandian, candi bersihan. Oke, pertama-tama kalau kita bicara candi itu suatu bentuk struktur bangunan yang mana dibuat oleh orang-orang terdahulu, bisa untuk menandakan suatu makom atau tempat suatu peribadatan. Itu menurut saya ya. Ya. Jadi kalau dibilang polemik atau candi di tengah polemik, ya betul, untuk sosial masyarakat sekarang dengan adanya candi, masyarakat yang berkata-kata, apa ini? Dan untuk apa candi itu? Ya. Betul nggak? Betul. Nah, itu soal masyarakat, termasuk budaya. Tapi kalau dalam budaya kita mengenal candi atau kuil itu jelas tempat peribadatan, tempat makamnya para raja-raja, atau tempat suatu bentuk situs dan lain sebagainya lah. Nah, kalau agama, ya kalau di agama Hindu Buddha kan kita tahu yang namanya kuil ya, kuil atau candi itu tempat ibadat juga ya kan. Ya. Nah, tapi kalau di agama Islam kan itu bukan candi, namanya masjid ya kan. Jadi pada intinya untuk kegiatan ekspedisi kita dalam obsesi ya, obrolan sekitar ekspedisi kali ini masalah candi Parigi, ya betul tadi kita dapat informasi itu bulan Maret April, kemudian kita observasi, kita melakukan wawancara, baru setelah itu kita melakukan kegiatan ekskavasi di bulan Mei tanggal 1 tepatnya. Ya, hal-hal yang kita laksanakan dalam kegiatan ekskavasi di candi itu sudah pasti poin ya. SOP ekskavasi itu ya observasi, kedua meneliti, ketiga melakukan penggalian, keempat melakukan pembaharuan, kelima melakukan rekonstruksi, keenam baru kita berbicara penelitian. Setelah struktur bangunannya jelas dan diamankan melalui pemugaran, baru kita kelihatan, oh ternyata ini begini, oh ternyata ini begini. Nah, selama kita melakukan ekskavasi, kita melakukan berapa kali slip. Apa itu slip? Yaitu pemetakan penggalian 5 kali 5 sampai 7 kali 7, baik dengan kedalaman 1, 2, 3, 4, dan 5. Di situ kita banyak menemukan atau
tidak menemukan sama sekali. Yang pada intinya dalam ekskavasi Candi Parigi ini, kita tim ekspedisi ini yang diduga itu makam yang oleh masyarakat itu katanya dalamnya ada candi atau apalagi ada arca, terus apalagi ada makam yang melalui musyawarah panjang ya kan, ya karena ini permintaan masyarakat, kemudian kita memberanikan karena memang terus terang kita baru kali ini dalam ekspedisi melakukan suatu bentuk upaya musyawarah, kemudian membuat pernyataan yang mana pernyataan ini ya kan kita ya kan harus bertanggung jawab secara moral, dan nyawa. Ya. Betul nggak? Betul. Bahkan dalam pernyataan itu kita seandainya terjadi sesuatu dengan kesehatan jiwa dan nyawa, ya kan, ya pemilik lahan atau masyarakat di sini dia bertanggung jawab. Nah kami siap, kita serahkan semuanya ke Allah. Kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dan apa yang kita lakukan ini adalah bentuk suatu riset, dedikasi kami kepada kabuyutan atau leluhur. Ya. Kan seperti itu. Adat, sejarah, ya kan, istiadat, budaya, agama, ya kan, tradisi, ya kan. Ya, akhirnya kita gali itu. Ya. Gitu. Dan hasilnya hasilnya ya sesuai dengan laporan masyarakat itu adalah makam, dan makam ketika kita gali di objek yang kata masyarakat itu adalah makam candi atau makom candi, kita gali sampai 6 meter tidak ditemukan satupun jasad manusia ataupun tulang belulang ataupun jenis pusaka ataupun arca ataupun artefak lainnya. Nah kan ngomong-ngomong soal candi, kan candi itu udah bermacam-macam, ada candi Borobudur, candi Prambanan, terus candi Cangkuang dan yang lainnya ya masih banyak situs-situs di Nusantara gitu. Kalau yang di sini, yang ditemukan di sini dilihat dari sisi mana sehingga bahwa itu diduga candi gitu. Jadi menurut masyarakat ini di daerah Parigi ini memang makam ini atau area yang kita duduk ini itu namanya area candi. Area candi. Cuman candinya di mana ya kan? Ya pasti candi temukan. Candi Panggihan. Ya cuman intinya setelah kita melakukan ekskavasi kepada yang diduga tidak menemukan apa-apa, cuman feeling. Karena kita selama ekspedisi mempunyai alat dan getaran hati nurani. Ya. Asalnya aja beda tempat gitu kan. Ya. Nah ternyata pas observasi kita temukanlah ya kan di kedalam 1 meter suatu bentuk tumpukan batu ya kan berupa punden berundak yang di atasnya ada domas, yang ada menhir ya kan, dan ada 3 fase tahap gitu. Selain berdasarkan sumber dari masyarakat, apakah ada literatur sejarah atau dari naskah gitu terkait candi ini? Can ditemukan? Oh belum ada. Can ditemukan. Cuma secara literasi kata masyarakat di atas ada makom Aji Saka. Ya kita sendiri pun untuk makam Aji Saka tersebut kita belum meneliti sejauh mana ya kan literasi Aji Saka tersebut berada di masyarakat. Cuma di kalangan masyarakat, sebagian masyarakat ada yang mengatakan di atas ada makam Aji Saka. Justru kita terjadi suatu konflik sosial masyarakat baik budaya maupun agama ketika memang kita melakukan ekskavasi, disangka kalangan budaya yang kita gali adalah makam Aji Saka yang di atas, sehingga kita kan wah ditubi-tubi diserang pertanyaan ya kan. Tim ekspedisi musyrik, tim ekspedisi naon bahasanya kan tidak berbudaya ya kan, culangung. Padahal mah kita nggak ngegali makam Aji Saka. Kita di bawah ya kan, dan apa yang kita temukan selain penggalian yang diduga itu ternyata tidak ada, dan ini adalah temuan murni tim ekspedisi bersama masyarakat ketika kita melakukan plotting atau slip penggalian di titik-titik yang ada di sekitar
makam candi begitu. Ya, sebelum ditemukan apakah sudah terbentuk seperti ini dalam posisi Tidak, kan ini kan ini terkubur. Oh, terkubur semua. Tidak ada yang tahu, bahkan masyarakat sendiri pun tidak tahu kalau di sini ada tumpukan batu yang berupa makam atau makom, ya kan, atau menhir gitu kan. Iya, Seperti kalau kita itu. lihat langsung kan ini sawah kan. Sawah, bayangkan di tengah sawah, ya kan, dan tidak ada bentuk makam kecuali makam yang memang yang dibentuk oleh masyarakat, yang masyarakat itu sendiri tidak tahu makam siapa. Cuman yang mungkin untuk memperingati, memberitahu bahwa di sini ada candi, ya dibuatlah makam. Ada 2 makam secara Islam ya, kuburan gitu kan. Ya, ya. Bahkan kita tanya, ini kuburan siapa? Masyarakat pun tidak tahu. Malah masyarakat sendiri pun bertanya kepada saya, Bapak tahu nggak? Masa saya juga nggak tahu. Nah, atas dasar keingintahuan masyarakat, karena memang dulu tidak ada kuburan di sini. Tiba-tiba ketika 2014, 2013 ada kuburan gitu kan, tengah sawah ya kan. Ya, menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Sehingga ya 2024 ini di bulan Mei kita lakukan ekskavasi. Itu ada izin masyarakat, desa, ya kan, diketahui, udah komplit. Jadi apa yang kita udah lakukan di sini udah memenuhi syarat kegiatan seperti itu. Selain makom candi, itu mungkin pada saat ekskavasi ada beberapa penemuan. Ya, ada ya. Pertama ya batu pancalikan ya, Batu pancalikan dan batu satangtung, yang mana batu satangtung itu terkubur ya rekan-rekan. Jadi kalau di sawah itu hanya sekitar berapa, 15 cm ya di sawah itu ya kan. Ya, yang kita duga ya memang kata masyarakat itu Pak dalam Pak, ya kita malah menduga takut ada artefak, ya kita gali, kita ekskavasi, ternyata batu satangtung kan, seperti itu. Nah, kalau batu pancalikan memang ada sekitar 15 meter di luar area candi. Kalau kata masyarakat itu batu sajadah, ya kan. Cuman kan kita melihat daripada batu tersebut bentuknya seperti pancalikan, dan itu tidak jauh dari batu satangtung. Jadi ginilah, jadi ada cerita masyarakat dulu bahwa batu ini, satangtung dan pancalikan ini adalah bersamaan. Ketika ada satu masyarakat yang berupaya memindahkan, kemudian meninggallah tokoh tersebut. Nah, di situ menjadi polemik masyarakat sehingga tempat ini diangkerkan. Bahkan polemiknya adalah tanah itu langsung diwakafkan untuk masjid agar bisa dipergunakan sebagai tempat acuan agama, ya kan, atau jadi acuan religius seperti itu. Ya, sayangnya belum ada literatur sejarah ya. Justru itu makanya kami ya masyarakat yang memang ada di sini atau masyarakat luas jangan langsung berasumsi bahwa kami ini nyanyahoanan. Justru kami di sini setelah kita melakukan penggalian, kita menyebutnya bukan makam Haji Saka, makam anu, enggak. Justru kami menamakan ini adalah suatu bentuk struktur objek bangunan yang dibuat oleh manusia dulu kala berupa tumpukan batu, yang mana di atasnya ada menhir, ada domas, ada raja wali, ada batu indung, kan gitu. Nah, sehingga bagi kami pun tidak bisa memberikan nama itu sesuai literasi atau literatur yang kami anggap itu tidak nyambung. Ya, sehingga kita simpulkan bahwa ini adalah objek. Kira-kira ditemukannya menhir, terus batu satangtung, batu pancalikan sama candi, itu tahun berapa ya, atau abad keberapa gitu? Kira-kira Kalau dikira-kira sih zaman menhir gitu ini itu kan kita temukan di kedalaman 1 meter. Ini kan sawah dulu. sawah. Dan sawah ini dulu ini didatarkan di ketinggian 5 meter di atasnya, tanahnya dibuang. Berarti kalau kedalaman 5 meter ditambah 1 meter, 6 meter di atas sawah ini kan dipapas. Berarti 6 meter sawah di atasnya yang dibuang itu mewakili berapa tahun dah? Kalau 1 meternya diwakili 100 tahun gimana? Atau 10 tahun? Atau 100 tahun aja? Iya.
bisa 600 tahun. Kalau diwakili 20 tahun kali 6 120 tahun. Jadi memang kedalaman objek ini ya maaf kata itu kita tidak bisa melihat begitu saja. Secara geologis dia harus dicek, baik cek karbon atau cek geologis gitu kan, seperti itu. Iya, dan batu-batunya itu jelas itu menumpuk. Ya kalaupun pertama kali menumpuk itu memang untuk bentuknya memang berantakan, tapi tidak menghilangkan keasliannya gitu. Ya kita rekonstruksi ya kan dari kedalaman 4 meter, kemudian kena air, waktu itu kita harus nyelam ya kan, kita sedot, kita pindahkan ke atas seperti itu. Nah, Ya ke depannya mungkin ini akan dijadikan apa itu sih rencananya, apakah sebagai wisata religi atau cagar budaya atau taman budaya atau gimana nih? kita kembalikan ke masyarakat. Oh, kembali lagi ke masyarakat. Masyarakat inginnya seperti apa? Oh, ya mengikuti alur masyarakat Iya. juga. Betul. Kalau masyarakat ini dijadikan di taman budaya atau situs budaya, ya kita akan lakukan itu dan mengawal, karena ini adalah aset masyarakat, khususnya masyarakat Parigi. Iya. Bukan milik kami. Kami hanya dipinta untuk meneliti, mengecek apakah betul ada diduga keberadaan situs candi atau arca yang ada di sini. Iya. Nyatakan tidak ada. Tetapi pas kita selip di tempat-tempat yang berbeda dalam satu tempat ini, ditemukanlah Candi. candi naon, candi ketahui kita naon. Gitu. Jadi gimana? Ada lagi? Udah cukup ya pembahasan situ ini. Iya, untuk candi ini jadi rekan-rekan bila mana ada yang kurang paham, ingin bertanya, silakan datang ke base camp kami atau hubungi kami di nomor 0821 20 499 290 atau cek di YouTube Gasantana. Nah, Gitu. pemirsa. Jadi buat rekan-rekan budayawan, ampun palalun bilih aya kalepatan dalam melaksanakan kegiatan. Yang paling penting adalah kita ingin menjaga atau ingin melestarikan apa yang menjadi aset-aset sejarah. Dan dedikasi kami ini kita jalankan untuk masa dahulu yang pernah beradab dan pernah ada di Tatar Sunda, khususnya di Galunggung. Nah, mungkin sekian ya pembahasan kali ini terkait candi yang ditemukan di Parigi, Desa Likawangi. Ya, Semoga kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Mau dijadikan situs budaya atau taman budaya itu kembali lagi ke masyarakat. betul. Ya, mungkin sekian yang dibahas. Dilanjut pembahasan berikutnya. Mohon maaf dari kami bila mana banyak kesalahan. Hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ram.